Siapa orang di balik layar yang memainkan peran dalam peristiwa-peristiwa besar di dunia ini? Krisis, perang, revolusi, huru-hara, kekacauan, bahkan kebangunan rohani palsu. Nah, saat ini kita akan sama-sama pelajari siapa orang di balik layar yang memainkan peran dalam peristiwa-peristiwa besar di dunia ini. Krisis, perang, revolusi, huru-hara, kekacauan, bahkan kebangunan rohani palsu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sharing kita saat ini kita beri nama The Man Behind the Mask, atau orang di balik topeng. Jadi kita akan buka topengnya malam hari ini. Kita akan mengetahui siapa sebenarnya orang di balik topeng yang memainkan tangannya mengendalikan hampir semua pergerakan besar di seluruh muka bumi ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari Daniel pasal yang kedua. Sekarang kita masuk ke Daniel pasal yang ketujuh. Metode pendekatan belajar yang kita gunakan adalah kita akan membiarkan Alkitab menafsirkan Alkitab, atau Alkitab itu akan menjelaskan dirinya sendiri. Kitab Daniel, kitab Wahyu itu tidak boleh dipisahkan. Ibarat pesawat terbang, ada sayap kiri, ada sayap kanan. Kalau hanya sebelah kiri sayapnya, tidak akan bisa dia terbang. Kitab Daniel adalah kerangka dasarnya, sementara Wahyu adalah kelanjutannya, penggenapannya. Teman-temanku, kitab nubuatan tidak diberikan dalam bahasa literal, tetapi ada simbol dan lambang di dalamnya yang akan kita pelajari, dan Alkitab itu sendirilah yang menjadi kamusnya. Oke, berikut ini adalah kamus sederhana dari lambang-lambang simbol nubuatan. Seiring berjalannya waktu, kita akan tambah perbendaharaan kamus nubuatan kita. Nanti teman-teman langsung screenshotkan saja ya. Kenlenan itu artinya adalah kebenaran, Wahyu 19 ayat 8. Trompet atau sangkakala artinya perang, Yeremia 4 ayat 19. Angin artinya perang, Yeremia 49 ayat 36. Perzinahan sama dengan penyembahan berhala, Imamat 17 ayat 7, Yakobus 4 ayat 4, Hakim-Hakim 2 ayat 17. Air atau laut artinya orang banyak atau bangsa-bangsa, Wahyu 17 ayat 15. Perempuan artinya gereja, Efesus 5 ayat 22 sampai 24, Yeremia 22. Sion itu umat Tuhan, Yesaya 51 ayat 16. Tanduk kerajaan atau raja, Daniel 8 ayat 21. Batu karang adalah Yesus, Kejadian 49 ayat 24, 1 Korintus 10 ayat 4, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14. Oke, mari kita masuk menyelam. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Daniel pasal yang ketujuh. Daniel 7 ayat 1 sampai 3. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. 4 binatang sama dengan 4 kerajaan dunia yang ada di permukaan bumi ini. Ayatnya Daniel 7 ayat 17, Daniel 7 ayat 23. Nanti boleh dibaca teman-teman ya. Jadi 4 binatang itu adalah 4 kerajaan yang akan ada di muka bumi ini. Ini sangat paralel dengan Daniel pasal yang kedua. Binatang-binatang itu adalah Babylon yang dilambangkan dengan singa bersayap, Media Persia, beruang, Yunani, macan tutul bersayap 4, Roma, binatang mengerikan bergigi besi.
Ini sejajar ya, sangat paralel dengan Daniel pasal yang kedua. Dan sejarah mengkonfirmasi 100% akurat. Kerajaan yang ada di Daniel pasal yang kedua dikonfirmasi 100% dengan kerajaan-kerajaan yang dilambangkan dalam bentuk binatang di Daniel pasal yang ketujuh. Mari kita lihat ciri-ciri kerajaan itu satu persatu. Ayat 4. Binatang yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Ya, binatang yang pertama ini sangat sesuai dengan Daniel pasal yang kedua, yaitu kerajaan pertama yang dilambangkan dengan material kepala emas, itu adalah kerajaan Babylon. Singa lambang Babylon. Ciri padanya diberikan hati manusia. Ini agak menarik teman-teman. Apa sih yang ada di hati manusia? Teman-temanku, tidak ada yang baik di hati manusia. Manusia dengan upayanya sendiri tidak akan pernah sanggup untuk naik ke standar karakter yang Tuhan kehendaki dengan kekuatannya sendiri. Dan arti nama Babel itu sendiri terdiri dari dua kata. Bab El. Bab El. Bab itu gate atau gerbang, sementara El itu adalah Tuhan. Jadi Babel adalah gerbang atau jalan atau portal kepada Tuhan. Tetapi melalui jalan lain, berbeda dengan jalan dengan cara yang dijelaskan oleh Alkitab. Jadi Babel ini adalah sebuah sistem atau sebuah kerajaan yang meninggikan manusia di atas Tuhan. Ini adalah satu kemurtatan yang luar biasa menentang Tuhan, menempatkan manusia di mana Tuhan seharusnya ada. Kita akan melihat sementara kita akan melanjutkan sesi pelajaran kita bahwa di akhir zaman manusia juga akan ditempatkan di mana Tuhan seharusnya ada. Kerajaan Babylon tahun 605 sampai 539. Oke, kita lihat sekarang binatang yang kedua. Daniel 7 ayat yang kelima. Dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Oke teman-teman, binatang yang kedua ini adalah kerajaan yang kedua yang ada di Daniel pasal yang kedua, yaitu kerajaan Media dan kerajaan Persia. Ciri-cirinya, satu, ia berdiri pada sisi yang sebelah. Ya teman-teman, beruang itu ada 2 kakinya, tetapi binatang itu menumpukan badannya pada kaki sisinya yang sebelah. Apakah di sebelah kanan atau kiri tidak disebutkan. Artinya salah satu dari kerajaan itu lebih besar dari yang lain, dan memang kenyataannya seperti itu. Kerajaan Persia lebih besar dari kerajaan Media. Ciri selanjutnya ada 3 tulang rusuk di mulutnya. Ini adalah 3 kerajaan yang sudah dikalahkannya. Kerajaan Libya, Mesir, dan Babilonia tahun 539 sampai 331. Kerajaan Persia tahun 539 sampai 331 BC. Sekarang binatang yang ketiga, kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain, rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ini adalah kerajaan Yunani tahun 331 sampai 168 BC. Puncak kekuasaannya, Alexander the Great mati setelah mabuk-mabukan. Kerajaan Yunani pecah dan dibagi kepada 4 jenderalnya. Sejarah mencatatnya sebagai zaman Diadokoi. Diadokoi, ini keterangan Wikipedia. Diadokiai, para penerus atau para jenderal para jenderal rival, anggota keluarga, teman-teman dari Alexander Agung bertarung satu sama lain untuk mengambil alih kontrol kekaisarannya Alexander setelah kematiannya di tahun 323 sebelum Masehi. Jenderal
Keempat jenderalnya ini dicatat sejarah dengan nama Ptolemy, Antiochus, Cassander, dan Seleucus. Mereka masing-masing berkuasa ada di Mesir, ada di Anatolia, Irak ya kalau nggak salah itu, Makedonia, dan Persia. Oke, kita sudah pelajari 3 kerajaan. Sekarang kita masuk ke kerajaan yang keempat. Nah, teman-temanku, menarik binatang yang keempat ini. Binatang yang keempat ini yaitu Roma. Kerajaan Roma berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kalau kerajaan sebelumnya bangkit oleh karena mengalahkan yang lain, tetapi Roma tidak pernah dikalahkan oleh kerajaan manapun, melainkan ia pecah menjadi 10 kerajaan sampai tahun 476 Masehi. Kita baca ayatnya, Daniel 7 ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Binatang keempat adalah kerajaan Roma. Di Daniel pasal yang kedua, simbol besi, lambang besi adalah simbol kekaisaran Roma. Oke, ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu dan ia bertanduk 10. Ini menarik, ini ayat yang ketujuh ini ya. Disebut berbeda dari binatang-binatang sebelumnya. Karena binatang sebelumnya itu ditaklukkan oleh binatang yang lain. Tetapi dia tidak. Dia punya 10 tanduk. Bukan 10 kepala ya, 10 tanduk. Kalau kita hitung semua kepala binatang yang ada dalam 7 ini, maka akan ada 7 kepala binatang. Ini ada hubungannya dengan binatang berkepala 7 di kitab Wahyu yang pelajaran selanjutnya akan kita bahas untuk memantapkan pemahaman kita mengenai siapa the man behind the mask yang mengendalikan, yang mengontrol dunia ini, di mana semua komponen-komponen binatang yang ada 7 juga ada pada komponen binatang berkepala 7 di kitab Wahyu 13 ayat 1. Kita baca saja bocorannya, tetapi untuk detailnya nanti akan kita pelajari. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, kekuasaan yang besar. Jadi kita harus mengetahui apa arti dari masing-masing 7 kepala ini dan filosofi apa yang berhubungan dengan periode waktu itu. Dan tentu mari kita ingat binatang yang ketujuh itu berbeda dari semua binatang yang ada sebelumnya. Ayat 24, binatang itu berbeda dari binatang lainnya. Binatang keempat ini adalah Roma. Roma satu-satunya kerajaan yang tidak dikalahkan oleh satu bangsa manapun. Keruntuhan kekaisaran Roma bukan karena dikalahkan bangsa lain, tapi kekaisaran itu pecah dan terbagi kepada 10 suku di Eropa. Daniel 2, ini sudah kita pelajari waktu mempelajari pasal yang kedua, tak apa-apa kita ulangi lagi. 10 jari-jari kaki itu sama dengan 10 tanduk ya di Daniel pasal yang ketujuh. Di Daniel pasal yang kedua sama dengan 10 tanduk yang ada di Daniel pasal yang ketujuh. Sejarawan umum mencatat pecahan ini sebagai Alemani, Franks, Lombards, Anglo-Saxon, Suevi, Visigoth, Burgundian, Heruli, Vandal, Ostrogoth. Oke, kita lanjutkan. Tanduk kecil. Kita fokus kepada tanduk kecil, kuasa yang berbeda. Setelah Roma terbagi, maka sesuatu yang lain akan muncul dan dia akan berbeda dari yang pertama, dan ia akan merendahkan 3 raja. Dialah yang membuat kerajaan ini berbeda dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Sebentar kita akan fokus kepada kerajaan ya. Roma berkuasa tahun 168 sebelum Masehi sampai 476. Tanduk kecil itulah yang membuat binatang keempat berbeda dari kerajaan sebelumnya. Jadi yang membuat kerajaan yang keempat berbeda dari yang sebelumnya adalah tanduk kecil itu. Kerajaan keempat tidak dikalahkan oleh kerajaan manapun, tetapi dia berubah menjadi tanduk kecil. Roma tidak pernah dikalahkan oleh suatu bangsa manapun, tetapi ia menjadi tanduk kecil.
Tanduk kecil itulah yang membuat binatang keempat berbeda dari kerajaan sebelumnya. Berapa lama Roma berkuasa? Firman Tuhan berkata, Daniel 7 ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Jadi sampai kapan Roma berkuasa? Sampai yang lanjut usianya datang. Sangat lama teman-teman ya, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Daniel 7:8, aku melihat tampak satu tanduk kecil di antara tanduk-tanduk itu. Ciri-cirinya, kita fokus. Sekarang kita fokus kepada tanduk kecil itu. Ciri-cirinya muncul setelah Roma terbagi, muncul di Eropa Barat, mencabut 3 kerajaan. Itu Heruli, Vandals, Ostrogoth. Heruli tahun 493, Vandals tahun 534, Ostrogoth dicabut sampai ke akar-akarnya tahun 538. Ciri-ciri selanjutnya, dia memiliki mata seperti manusia. Kemudian dia juga berbicara melawan Allah. Teman-temanku, ini bukan kuasa militer, tetapi kuasa religius politik. Kita baca ayat 19 dan sampai dengan 23. Ayat 19. Jadi binatang ini ada elemen bronze pada binatang itu ya, atau tembaga ya. Tembaga, elemen tembaga ini adalah kerajaan ketiga, yaitu Yunani. Kenyataannya ketika Yunani ditaklukkan oleh Roma, budaya-budaya Yunani atau sejarawan mencatatnya sebagai Helenisme digabungkan menjadi budaya Roma. Binatang itu berkuku tembaga. Filosof, artinya filosofi Yunani sangat kuat dalam budaya Roma. Fakta selanjutnya, patung Daniel. Izin kita sambil juga membahas Daniel ya, karena sangat paralel Daniel pasal yang ke-7 dengan pasal yang kedua ini. Daniel pasal yang kedua itu juga terdiri dari 2 kaki dari besi. Ya boleh juga, ya boleh kita artikan juga sebagai Byzantium Roman dan Western Roman Empire. Dan kekaisaran dikuasai, diatur dari Konstantinopel, tapi budaya-budaya Yunani. Oke, ayat 23. Apa maksudnya menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremukkannya? Bagaimana dengan negara ini? Negara-negara ini, siapa yang berkuasa atas mereka? Cina, Filipina, Korea, Indonesia. Apakah Roma juga berkuasa atas mereka? Menurut ayat ini, ya, seluruh bumi itu berada di bawah kekuasaan Roma, termasuk Indonesia. Seluruh dunia ini berada di bawah kekuasaan Roma. Kita akan mempelajari lebih dalam nanti. Nubuatan tidak berkata Roma berakhir, Roma terbagi menjadi 10 bagian. Sesuatu yang lain akan muncul dan akan memerintah sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. The ancient days come. Menurut King James Version, tahun 476 sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, kuasa ini akan terus berkuasa. Jadi dari tahun 476 sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, tanduk kecil ini akan berkuasa. Kita nanti akan mempelajari bagaimana si tanduk kecil ini, pola pekerjaannya, sehingga dia bisa menginjak-injak, berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Semua dikuasai bro, semua dikuasai. Dan kita tidak mau omon-omon, kita akan membuktikannya besok untuk lebih detailnya ya. Ini dari buku The Great Controversy, tulisan hamba Tuhan. The papacy is the predicted power that was to arise from the ruins of the Roman Empire. Periode waktu ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Daniel 7:25. Dia akan berkuasa 3,5 masa. Itu sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari nubuatan. Selanjutnya ciri-ciri tanduk kecil ini. Tanduk kecil ini muncul dari antara 10 tanduk. Jadi teman-temanku, tanduk kecil ini sudah pasti berasal dari Roma ya.
tanduk kecil ini berasal dari 10 tanduk. Dari antara 10 kerajaan itulah tanduk kecil itu bangkit. Jadi jangan pernah mencari identitas tanduk kecil dari tempat lain. Dia tidak muncul di Amerika, tapi dia berada dari kerajaan Eropa. Ciri-ciri tanduk kecil ini juga dia diberikan mata manusia. Ini adalah ciri binatang yang ada di kerajaan pertama ya, Babel. Hati manusia, yang memiliki hati manusia, atau Babel tadi, portal lain kepada Tuhan. Upaya manusia untuk menuju Tuhan melalui jalan lain selain yang ditetapkan oleh Tuhan. Tadi mata manusia ini ada di ciri binatang, di ciri kerajaan yang pertama ya, kerajaan Babylon, memiliki hati manusia. Dan arti nama Babel tadi adalah jalan kepada Tuhan, Babel. Jadi ciri-ciri Babel ada di tanduk kecil ini. Muncul dari 10 tanduk ya, muncul dari negara Eropa. Dia bukan dari Yunani. Jangan cari ini di Yunani. Jangan cari dari Islam. Walaupun Islam anti kepada Kristus, tapi tanduk kecil ini bukan kerajaan Islam. Dia muncul dari Eropa. Ciri binatang ini juga dia mencabut 3 tanduk. Dan ciri selanjutnya dia memerintah sampai sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, jadi sebenarnya siapa tanduk kecil itu? Ada 2 teori besar di dunia ini yang menjelaskan siapa tanduk kecil itu. Dan hampir seluruh orang Kristen menganut salah satu dari pandangan ini. Kedua pandangan ini diajarkan oleh Francisco Ribera dan Luis Alcázar. Apa yang mereka ajarkan? Yaitu preterisme dan futurisme. Preterisme mengajarkan bahwa antikristus sudah datang di masa lalu, di zaman kekuasaan kerajaan Yunani. Sementara futurisme mengajarkan bahwa antikris akan muncul nanti, setelah terjadi pengangkatan umat Tuhan. Kawan-kawanku, kedua pandangan ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria firman Tuhan yang ada dalam Daniel 2, 7, dan 8. Semuanya seperti sebelumnya sudah kita buatkan summary-nya. Oke, siapa si Rivera ini dan siapa si Alcázar ini? Kedua orang ini adalah Yesuit. Jadi kedua ajaran ini, preteris dan futuris, diberikan kepada dunia setelah masa reformasi, sehingga orang-orang Protestan punya 2 pandangan yang berbeda mengenai antikris. Ya, inilah pandangan orang mengenai siapa tanduk kecil itu. Kita simpulkan pelajaran kita. Roma sebenarnya tidak pernah benar-benar musnah, tidak pernah benar-benar runtuh. Dia menjadi tanduk kecil itu, dan dia disebut dengan Gereja Katolik Roma. Roma sebenarnya tidak benar-benar musnah dan runtuh, tetapi dia disebut Gereja Katolik Roma. Ayat 24 dia akan berbeda dari yang pertama. Ya, Roma yang pertama dia bekerja dengan cara-cara militer untuk memperbesar kuasanya. Roma si tanduk kecil, dia agak lain cara bekerjanya. Dia memperbesar kuasaannya dengan menggunakan cara-cara spiritual, kuasa religius, menggunakan kuasa politik sebagai alatnya untuk menguasai dunia ini. Ayat 20, lebih besar dari tanduk yang lain. Dia lebih besar dari tanduk yang lain. Dia lebih besar dan lebih berkuasa dari raja-raja lainnya. Apakah benar raja-raja Eropa tunduk dan takluk kepada Paus? Jawabannya, ya kadang-kadang tunduk, kadang-kadang ada juga yang melawan. Tapi kalau melawan,
mereka akan ditaklukkan sampai tunduk. Teman-teman boleh searching sendiri. Ada kisah Frederick dari Jerman. Dia bertelanjang kaki memohon pengampunan paus. Ya, masalah politik, anaknya akan menggulingkan dia. Untuk mempertahankan tahtanya, dia datang berjalan kaki berhari-hari sampai menuju kota Roma, lalu memohon pengampunan. Dan itu pun nggak langsung diampuni, disuruh nunggu dulu 3 hari lalu diampuni. Luar biasa. Jadi benar kata firman Tuhan ini, tanduknya itu lebih tinggi, lebih besar dari dari tanduk-tanduk yang lain di Eropa. Dia juga mencabut 3 kerajaan, yaitu diakui Roma dengan dalil atau klaim mengatakan bahwa ajaran yang diajarkan oleh kerajaan Vandal, Heruli, Ostrogoth adalah Arian, yaitu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Yang sebenarnya ajaran Arian itu adalah ajaran Roma itu sendiri. Untuk sesi berikutnya kita akan pelajari itu ya. Nanti kita akan mempelajari bahwa Roma itu punya 2 ajaran yang diajarkan, yaitu dengan istilah eksoterik, yaitu apa yang diajarkan di muka umum dan yang dipercayai orang itu diajarkannya, atau apa yang dipahami oleh orang-orang awam. Tetapi dia juga punya ajaran lain terselubung, namanya, istilahnya adalah esoterik. Nanti kita akan pelajari khusus ini, atau hidden teaching, yang maknanya sangat berbeda dengan dipahami atau diajarkan secara umum. Di next pemaparan akan kita bahas. Kriteria selanjutnya tadi, dia juga punya mata seperti manusia, berbicara kata-kata sombong, menentang yang maha tinggi. Kalau kita ingat pelajaran Daniel 2, Babel diberikan hati manusia, di hati manusia nggak ada yang baik. Ialah sistem yang menempatkan diri di atas Tuhan. Babel menciptakan portal lain kepada Tuhan. Ciri-ciri selanjutnya disebut juga tadi, Roma menginjak-injak lawannya. Apakah benar Roma benar-benar mengontrol seluruh dunia? Apakah itu terjadi? Atau apakah itu mungkin teman-teman? Mungkinkah itu teman-teman? Next kita akan perdalam. Dia juga mengubah hukum waktu. Apakah Roma mengubah hukum dan waktu? Kalender apa yang kita gunakan saat ini teman-temanku? Kalender yang kita gunakan adalah kalender Gregorian. Tahu itu siapa Gregorian? Gregorian adalah paus. Alkitab mengajarkan perubahan waktu itu dari sunset ke sunset, bukan dari midnight ke midnight. Dia juga mengubah sabat. Firman Tuhan berkata, ingat dan kuduskanlah hari sabat. Sabat yang dimaksud adalah sabat hari yang ketujuh. Tapi dia mengubah kesucian sabat hari ketujuh dan mengubah kesuciannya ke hari pertama. Jadi selanjutnya juga 1 masa, 2 masa, setengah masa. Tahun nubuatan berbeda dengan tahun yang kita pakai. Tahun yang kita pakai sekarang itu adalah kalender Gregorian 365 hari. Sementara kalender Yahudi yang digunakan di dalam Alkitab adalah 360 hari. Jadi secara literal 1260 tahun sesuai kamus nubuatan ya. Itu start tahun 538 Masehi, maka akan jatuh ke tahun 1798. Apa yang terjadi tahun 1798? Ya, Wahyu 13 ayat 3, kuasa yang sama memerintah selama 1260 tahun lalu terluka oleh pedang tahun 1798, tapi luka parahnya itu akan sembuh dan dia akan berkuasa kembali. Kita akan lihat untuk di pelajaran selanjutnya bagaimana sang tanduk kecil ini akan berkuasa kembali dan memainkan perannya untuk mengontrol dan mengendalikan seluruh dunia ini. Wahyu 13 ayat 7, apakah ini termasuk USA, China, Rusia, Israel, Indonesia, Palestina? Apakah semuanya dalam kuasa binatang ini? Bahkan teman-temanku Amerika Serikat yang kuat pun tunduk pada kuasa ini. Kita akan pelajari lebih dalam di pelajaran selanjutnya. Ini sekedar sebagai informasi lah ya. Ini teman-teman lihat ya, ini parlemen Eropa, konstruksinya menarik. Apa artinya ini?
Ini mirip Menara Babel yang tidak jadi. Ini Menara Babel dalam konstruksi. Jadi sebenarnya Parlemen Eropa itu menyadari mereka bagian dari Babel yang Tuhan hancurkan pada waktu air bah. Lihat konstruksinya. Jadi siapa tunduk kepada siapa? Baiklah teman-temanku, kriteria-kriteria yang sudah kita pelajari bersama-sama, apakah mungkin Roma bisa jadi adalah kuasa ini? Bahwa Vatikan adalah kuasa ini? Kita akan mempelajari lebih dalam secret behind secret society. Berikut kutipan-kutipan para reformator. Martin Luther, tanduk kecil dalam Daniel pasal 7 tidak lain adalah kepausan. Philip Melanchthon, tanduk kecil dalam kitab Daniel adalah kerajaan kepausan yang muncul dari reruntuhan kekaisaran Romawi. Sumber lengkap di bawah ya, Commentary on Daniel. Selanjutnya John Knox, tanduk kecil yang disebut oleh Nabi Daniel adalah kekuasaan kepausan Roma. Selanjutnya Thomas Cranmer tahun 1489-1556. Dia seorang uskup agung Canterbury. Kepausan adalah tanduk kecil yang dinubuatkan Daniel yang berbicara melawan yang maha tinggi. Sumber dokumen Writings and Disputation of Thomas Cranmer. Selanjutnya Geneva Bible. Ini pernyataan yang sangat kuat dari orang-orang Protestan awal. Tanduk kecil ini adalah kerajaan antikristus, yaitu kepausan. Sangat eksplisit dari sumber Geneva Bible edisi 1560, catatan marginal Daniel pasal yang ke-7. Selanjutnya John Wesley, tanduk kecil adalah kuasa kepausan yang bangkit setelah kekaisaran Romawi terpecah. Sumber buku Explanatory Notes upon the Old Testament, Daniel chapter 7, dan masih banyak lainnya. Kesimpulan ini bukan kesimpulan saya saja, inilah yang diyakini oleh para reformator. Jujurlah kawanku, siapa gereja Kristen Protestan yang mengajarkan itu sekarang ini? Apakah orang-orang Kristen Protestan mengajarkan itu sekarang ini? Coba tanya pendeta Ezra Soru, apakah dia masih mengajarkan seperti ini? Elia Miron. Tidak ada gereja Protestan yang mengaku beriman Protestan mengajarkan ajaran itu saat ini. Sebaliknya, mereka semua bergabung dengan pergerakan ekumene yang berkata, mari kita terima sekali lagi Roma sebagai pemimpin spiritual kita. Semua denominasi Kristen adalah bagian dari pergerakan ekumene mereka. Mereka semua berkata, mari kita kembali. Dan ciri terakhir adalah dia akan berkuasa sampai akhir zaman, sampai Yesus datang. Ya, melalui pemaparan hari ini, mohon jangan disalah tafsirkan teman-teman ya. Saya tidak mengatakan bahwa setiap orang Katolik adalah antikris, tapi yang kita bahas inilah satu sistem yang dipakai setan untuk melakukan penyesatan di seluruh bumi. Banyak yang baik dan banyak yang bermata Tuhan dalam tubuh gereja Katolik Roma yang menyembah Tuhan dalam terang terbaik yang mereka punya dengan tulus, ikhlas, sesuai hati nurani mereka. Bahkan hampir semua para reformator gereja Protestan adalah dari Katolik Roma. Tapi apa yang kita bahas inilah sebuah sistem di mana sistem ini sendiri membodohi dan menipu umatnya sendiri dan menempatkan dirinya di atas Allah. Matius 16 ayat 27. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, abang-abang semuanya, adik-adik yang menyaksikan video ini, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan dia sendirilah yang akan menghancurkan kuasa binatang ini. Karena memang
sesuai dengan kriteria yang kita baca, tidak akan ada satu kuasa negara manapun yang akan menggantikan, mengalahkan dia, tetapi dia akan berkuasa terus sampai yang lanjut usianya itu datang, sampai Yesus Kristus datang di kali yang kedua. Dia sendirilah yang akan membinasakan sang tanduk kecil itu. Ya, next pelajaran kita, saya promosikan pembahasan kita, judulnya adalah Secret Behind Secret Society. Semoga Tuhan Yesus menolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam cerdas iman, Tuhan Yesus memberkati.